Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Kamara pada channel Bahasa and English. Channel pembelajaran bahasa Inggris yang mudah, santai, dan ringan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Namun sebelum kita menuju ke cara pembuatan kalimatnya, terlebih dahulu saya akan mengulas tentang subjek yang sering digunakan di dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris. Ini juga sering kita sebut dengan pronoun. Di dalam bahasa Inggris, ada pronoun yang terdiri dari orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Adapun orang pertama tunggal yaitu I yang berarti saya, kemudian orang pertama jamak yaitu we yang berarti kami atau kita, untuk orang kedua tunggal you yang berarti kamu, kemudian orang kedua jamak juga you yang berarti kalian. Jadi sobat sekalian, disinilah perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika kita mengatakan kamu dan kalian, di dalam bahasa Inggris, baik kamu maupun kalian sama-sama menggunakan you. Sementara untuk orang ketiga tunggal, yang di dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan dia, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam bahasa Inggris itu berbeda. Untuk dia laki-laki menggunakan he, kemudian dia perempuan menggunakan she. Sementara untuk benda atau hewan menggunakan it. Dan orang ketiga jamak yaitu they yang berarti mereka. Untuk orang ketiga tunggal bisa juga menggunakan nama. Apabila dia menggunakan nama orang laki-laki seperti Rudy, Andi, atau Anthony, berarti dia sama dengan he. Begitu juga jika dia menggunakan nama seorang perempuan seperti Farida, Ani, atau Desi, berarti dia sama dengan she. Dan untuk benda seperti kursi, meja, atau hewan seperti kucing, berarti dia menggunakan it. Sementara untuk they adalah digunakan untuk mereka, artinya orang ketiga yang lebih dari satu, seperti Rudy dan Andi, Rudy dan Farida, atau Desi dan Farida. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang subjek atau kata ganti yang digunakan di dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris. Baiklah sobat sekalian, selanjutnya kita akan mencoba membuat kalimat sederhana menggunakan subjek yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama kita mulai dari subjek atau kata ganti I dengan menggunakan kata kerja go seperti yang tertera pada video, yaitu I go to school. Kemudian we play football, you play game, you watch TV, he eats banana, she sings a song, it makes me happy, and they sing a song. Jika sobat sekalian perhatikan, ada perbedaan antara orang ketiga tunggal dengan subjek atau kata ganti yang lain. Perbedaannya terletak pada penambahan s di akhir kata kerjanya. Jadi di sini untuk orang ketiga tunggal selalu ditambahkan s di akhir kata kerjanya. Tidak seperti subjek-subjek yang lain, seperti I go to school, saya pergi ke sekolah. We play football, kami bermain sepak bola. You play game, kamu bermain game. You watch TV, kamu menonton TV. He eats banana, dia laki-laki memakan pisang. She sings a song, dia perempuan menyanyikan sebuah lagu. It makes me happy,
Ia membuat saya gembira, dan they sing a song. Mereka menyanyikan sebuah lagu. Sekali lagi, perlu diingat bahwa untuk kata ganti orang ketiga tunggal yaitu he, kemudian she, kemudian it, harus ditambahkan s di akhir kata kerjanya. Ini juga berlaku untuk kata ganti yang menggunakan nama, seperti Rudy, Andi, dan yang lain-lain. Siti, kemudian Farida. Untuk perempuan tetap ditambahkan s pada akhir kata kerjanya. Yang berikutnya adalah perlu ditambahkan keterangan waktu pada akhir kalimat untuk setiap kata ganti atau setiap subjek yang digunakan. Sebagai contoh di sini untuk yang pertama saya menggunakan I go to school. Keterangan waktunya adalah every day, yang berarti setiap hari. Jadi I go to school every day berarti saya pergi ke sekolah setiap hari. We play football every Sunday. Kami bermain sepak bola setiap hari Minggu. Keterangan waktunya adalah every Sunday. You play game every afternoon. Kamu bermain sepak bola setiap sore. Keterangan waktunya adalah every afternoon. You watch TV every night. Kalian menonton TV setiap malam. Keterangan waktunya adalah every night. He eats banana every morning. Dia laki-laki makan pisang setiap pagi. Keterangan waktunya adalah every morning. She sings a song every week. Dia perempuan menyanyikan sebuah lagu setiap minggu. Keterangan waktunya adalah every week. It makes me happy every time. Ia membuat saya senang setiap waktu. Keterangan waktunya adalah every time. They sing a song every night. Mereka menyanyikan sebuah lagu setiap malam. Keterangan waktunya adalah every night. Nah, bagaimana sobat sekalian? Cukup mudah kan membuat kalimat dalam bahasa Inggris? Jadi untuk sobat kalian ketahui bahwa contoh-contoh kalimat yang kita buat tadi itu adalah kalimat positif. Lantas, bagaimana membuat kalimat negatifnya? Nah, sobat sekalian tidak perlu khawatir. Membuat kalimat negatif dalam bahasa Inggris juga tidak sulit. Cuman, dalam pembuatan kalimat negatif, kita membutuhkan kata bantu. Apa kata bantu yang digunakan di dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris? Jadi, ini dia. Yang pertama ada do not atau sering disingkat don't, kemudian does not atau sering disingkat doesn't. Kapan menggunakan don't dan kapan menggunakan doesn't atau does not? Ini dia penjabarannya. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan don't, sementara untuk he, she, dan it menggunakan does not atau disingkat doesn't. Jadi sobat sekalian, biar lebih mudah untuk dihafal, I, you, they, we. I, you, they, we. I, you, they, we menggunakan don't, dan he, she, it menggunakan doesn't. Jadi mari kita coba terapkan di dalam contoh kalimat positif yang tadi. Yang pertama adalah I go to school every day. We play football every Sunday. Kemudian you play game every afternoon. You watch TV every night. He eats banana every morning. She sings a song every week. It makes me happy every time they sing a song every night. Jadi jika dirubah ke dalam kalimat negatif, gampang sekali. Tinggal menambahkan don't atau kata bantu yang ditambah not setelah subjeknya. Jadi, I go to school every day akan berubah menjadi I don't go to school every day. Atau saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. We don't play football every Sunday. Kami tidak bermain sepak bola setiap hari Minggu.
Kemudian, you don't play game every afternoon. Kamu tidak bermain game setiap sore. You don't watch TV every night. Kalian tidak menonton TV setiap malam. He doesn't eat banana every morning. Dia laki-laki tidak makan pisang setiap pagi. She doesn't sing a song every week. Dia perempuan tidak menyanyikan sebuah lagu setiap minggu. Kemudian, it doesn't make me happy every time. Ia tidak membuat saya bahagia setiap waktu. Kemudian yang terakhir, they don't sing a song every night. Atau mereka tidak menyanyikan sebuah lagu setiap malam. Nah, sobat sekalian, di sini ada yang perlu diperhatikan. Jika pada kalimat positifnya tadi, untuk orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it, ditambahkan s setelah kata kerjanya, untuk saat ini s-nya dihilangkan. Kenapa demikian? Karena s-nya sudah berpindah ke kata bantunya, yaitu di sini menjadi es. Oleh karena itu, untuk I dan yang lain-lain menggunakan do not, sementara he, she, dan I menggunakan does not. Tetapi s pada akhir kata kerja di sini dihilangkan. Jadi yang tadinya pada kalimat positifnya mengatakan he eats banana every morning, untuk kalimat negatifnya s-nya hilang tapi berpindah ke depan sini. Jadi he doesn't eat banana. Yang tadinya she sings a song berubah menjadi she doesn't sings a song. Yang tadinya it makes me happy berubah menjadi it doesn't make me happy. Oke, sampai sini kalian sudah bisa membuat dua jenis kalimat yang menggunakan kata kerja, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Yang terakhir adalah bagaimana membuat kalimat tanya menggunakan subjek atau kata ganti yang sudah kita jelaskan tadi. Membuat kalimat tanya di dalam bahasa Inggris juga sama gampangnya dengan membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Dalam pembuatan kalimat tanya, kita juga masih menggunakan kata bantu. Cuman, bedanya pada kalimat negatif, kata bantunya ditaruh setelah subjek atau kata ganti, sementara untuk kalimat tanya, kata bantunya ditaruh sebelum subjek atau di awal kalimat dan menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Untuk subjek I dan we menggunakan kata bantu do. Jadi kalimat tanyanya akan menjadi do I go to school every day? Do we play football every Sunday? Do you play game every afternoon? Do you watch TV every night? Dan sementara untuk kata ganti orang ketiga tunggal, karena tadi di kalimat negatifnya menggunakan doesn't, maka untuk kalimat tanyanya juga menggunakan does. Does he eat? Nah, di sini jangan lupa s-nya juga harus dihilangkan karena sudah diwakilkan oleh es pada kalimat bantunya. Jadi semua s yang berada di akhir kata kerja pada kata ganti orang ketiga tunggal itu harus dihilangkan. Maka kalimatnya akan menjadi does he eat banana every morning? Does she sing a song every week? Does it make me happy every time? Sementara untuk they tetap menggunakan do. Sama seperti I, we, dan you. Jadi kalimatnya akan menjadi do they sing a song every night? Nah,
Jadi seperti itu sobat kalian. Cukup mudah dan sangat mudah untuk membuat 3 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah kalimat positif, kalimat negatif, dan yang terakhir adalah kalimat tanya. Untuk kalimat positif, subjek, kata kerja, plus keterangan waktu. Dan untuk kalimat negatif, subjek, kata bantu ditambahkan not, kemudian kata kerja, dan keterangan waktu. Sementara untuk kalimat tanya, kata bantu, subjek, kata kerja, keterangan waktu, dan tanda tanya di akhir kalimatnya. Sobat sekalian, jika kalian sudah bisa membuat 3 jenis kalimat ini, maka kalian sudah bisa membuat apa yang disebut dengan simple present tense. Jadi di dalam grammar, kalimat seperti inilah yang disebut dengan simple present tense. Baik sobat sekalian, sekian dulu untuk materi kita pada kali ini. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya supaya kita sama-sama belajar dengan teman-teman yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.